Sobat Pemilih, selamat datang di program terbaru saya, yaitu Edukasi Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Margarita, anggota Divisi Data dan Informasi KPU Kota Pangkal Pinang. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang threshold. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu threshold dan apa saja variannya? Yuk kita bahas. Threshold atau ambang batas adalah instrumen baru yang lahir pada era reformasi. Ini adalah teknis pemilu yang ditemui pada negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional termasuk Indonesia. Varian threshold ada 3. Yang pertama, electoral threshold. Kedua, parliamentary threshold. Dan ketiga, presidential threshold. Nah, kita bahas satu-satu ya jenis-jenis threshold tadi. Untuk yang pertama, ada electoral threshold. Di Indonesia pernah diterapkan kepada partai politik pada tahun 2004 sebagai syarat untuk ikut pemilu tahun 2009. Ini memberikan dukungan seminimal mungkin untuk kursi di legislatif. Lalu yang kedua, parliamentary threshold, dinamakan electoral threshold, berubah nama ketika pemilu 2009. Adalah ambang batas perolehan suara minimal parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di legislatif. Pada pemilu 2009 sebesar 2,5%, 2014 3,5%, dan 2019 menjadi 4%. Namun tidak berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk menciptakan multipartai yang sederhana, dianut oleh 53 negara dan tercantum pada pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017. Lalu yang ketiga, presidential threshold. Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Besarannya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional. Ketentuannya tercantum di pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Terdapat plus minus, kekurangannya antara lain dengan tingginya angka ambang batas menyebabkan transaksional antara partai politik dan otomatis calon yang muncul akan lebih sedikit, sehingga pemilih juga lebih apatis karena keterbatasan pilihan. Karena partai politik yang baru tidak dapat berpartisipasi, meskipun banyak yang ingin angka ini diturunkan sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional, namun pada akhirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tetap menjadi pegangan menuju pemilihan serentak 2024 nanti. Di balik kekurangan tadi tentu ada kelebihannya. Dengan penerapan presidensial threshold, ada penyederhanaan sistem multipartai sehingga pemerintah dan legislatif dapat bersinergi lebih baik. Nah, sebagai informasi tambahan nih, berikut jumlah suara sah nasional partai dalam pemilu 2019. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa memiliki jumlah suara sah sebesar 9,69%, Partai Gerindra memiliki 12,57%, Partai PDI Perjuangan sebesar 19,33%, Partai Nasdem sebesar 9,05%, lalu Partai Persatuan Pembangunan memiliki 4,52%, Partai Golkar ada 12,31%, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 8,21%, Partai Amanat Nasional memiliki 6,84%, dan Partai Demokrat memiliki 7,77%. Nah, sekian teman-teman materi kita kali ini. Nantikan kami di episode selanjutnya ya. Next kita bakal bahas materi yang gak kalah menarik. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow, like, and subscribe channel kami KPU Kota Pangkal